Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mulai. Ada Saweria dari Bang Heri. Katanya semangat selalu update cerita Loveng. Pastinya semangat ya guys, dengan banyak dukungan dari kalian seperti Bang Heri ini. Semoga sehat selalu Bang, dan lancar rezekinya. Amin. Istana Gerimis yang pada awalnya merupakan aula tempat seseorang berlatih, lama-kelamaan menjadi tempat yang sering digunakan sebagai penjara. Loveng duduk bersila di dalam. Yang mulia, aku berada di luar. Energi Dilan yang tak pernah padam mengalir melalui aula saat ia berkomunikasi. Masalah ini, Kaisar Yanzhu itu keterlaluan. Ia hanya ingin membuat masalah bagimu. Mereka memiliki masalah mereka sendiri di departemen internal mereka, dan masih saja menemukan kesalahan padamu. Jangan khawatir, masalah ini akan segera diselesaikan. Tidak masalah. Loveng duduk bersila dan tersenyum. Hanya kemunduran kecil, tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba Loveng menatap komunikator di pergelangan tangannya. Dia telah menerima permintaan panggilan. Di alam semesta virtual Gunung Yuxiang, wilayah primal di Villa Loveng, Kaisar Sejatian tengah duduk di aula. Loveng tiba-tiba muncul dan terbang masuk sambil membungkuk hormat. Aku sudah tahu tentang masalahmu, dan aku juga sudah memeriksa catatan bintang Wulong. Apakah semua yang kamu katakan kepada Tuan Kesatria itu benar? Bahwa Kisi memang telah menyerangmu dan ada andaing api? Loveng berkata dengan hormat. Adapun apa yang kukatakan pada Kesatria, intinya memang benar. Beberapa detail kecil tidak ingin kuungkapkan. Kaisar Sejatian mengangguk. Tidak bertanya lagi. Sebagai makhluk kuno yang telah ada selama triliunan tahun, dia sangat jelas bahwa setiap jenius mutlak yang dapat bertahan hidup di alam semesta yang luas, semuanya memiliki rahasia khusus mereka sendiri. Dia juga sangat jelas bahwa muridnya ini memiliki cukup banyak rahasia dari warisan catatan iblis yang merupakan salah satunya. Dan sebelumnya, dia sudah menduga bahwa Loveng memiliki yang lain. Karena kamu mengatakan bahwa ini adalah percobaan pembunuhan, maka tidak ada masalah di sini. Tidak peduli apapun, kamu tetaplah seorang jenius dari perusahaan alam semesta virtual. Tidak peduli seberapa tirani Yanzhu itu, dia tidak memiliki hak untuk menentukan nasib anggota kita. Ceritakan padaku percakapanmu dengan Yanzhu secara persis. Loveng segera mengulang seluruh ceritanya kepadanya. Kaisar Sejatian langsung tertawa saat mendengarnya. Kamu benar-benar tahu cara menyebutkan nama. Menyebutkan Kesatrian 9 Pedang sudah cukup bagus. Lagi pula, saat kamu menjadi Undying, kamu akan menjadi bawahannya. Kamu bahkan menggunakan nama pemimpin Istana Tianxi. Mendengar namanya saja, Yanzhu itu pasti akan sangat terkejut. Apakah pemimpin sekuat itu? Loveng bertanya dengan serius. Pemimpin Istana Tianxi. Dia memerintah istana itu dan mendominasi dunia sungai darah selama triliunan tahun. Mata Kaisar Sejatian memancarkan rasa hormat. Dia jauh lebih kuat daripada pemimpin negara semesta atau kesatria manapun. Dia adalah eselon atas sejati dari perusahaan alam semesta virtual. Kamu sangat beruntung ketika dia memberimu beberapa petunjuk saat itu. Perkataan gurunya menegaskan bahwa jabatan pemimpin Istana Tianxi sungguh menakjubkan. Guru, mengapa Kaisar Yanzhu itu menargetkanku? Loveng bertanya dengan curiga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini salahku. Mata Kaisar Sejatian sekilas menunjukkan rasa jijik. Yanzhu itu dalam hal pemahaman, bakat, talenta, semuanya sebenarnya rata-rata. Jika tidak ada yang memberinya bimbingan, jika ia berlatih sendiri, bahkan menjadi penguasa sektor akan sangat sulit. Namun dia memiliki ayah yang sangat kuat, seorang jenius sejati dari dojo kapak besar.
Dia adalah kesatria Shiho. Lo Feng tercengang. Kaisar Sejatian berseru lagi. Itu benar-benar jenius yang absolut. Bahkan tidak lebih lemah dari Kedi yang kusebutkan sebelumnya. Puncak penguasa sektor, dia bisa menghabisi makhluk andaing tingkat pejabat. Setelah dia menerobos, dia segera menjadi makhluk andaing tingkat kaisar. Dan puluhan ribu tahun kemudian, dia menjadi seorang Universe Knight. Harta karun yang sangat berharga. Bahkan harta karun yang akan membuat para kesatria tergila-gila. Kesatria Shiho bahkan tidak menggunakannya sendiri. Ia memberikan semuanya kepada putranya. Apakah kamu melihat ukiran misterius di dahi Yanzu? Itulah tanda harta karun itu, seru Kaisar Sejatian. Lo Feng segera teringat pertemuan pertamanya dengan Yanzu, melihat ukiran misterius di dahinya. Yanzu itu sama sekali bukan seorang jenius. Dia hanya memiliki seorang ayah yang sangat jenius dan sangat kuat. Dia terus kalah saat menantangku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap kali kami bertarung, dia selalu kalah, lalu kami menjadi musuh. Dan dengan karakter yang picik, tidak aneh jika dia mencari masalah denganmu. Tidak heran dia begitu tirani. Tidak heran Kaisar Longju dan yang lainnya dengan latar belakang mereka sendiri terus-menerus memberdayakannya. Lo Feng berpikir, itu murni karena ayahnya yang kuat yang memaksa ke tingkat kaisar. Ayahnya pasti telah membayar harga yang mahal, bahkan tidak menggunakan harta karun itu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk putranya. Kaisar Sejatian tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat kesatria Shiho itu, dia masih dari dojo kapak besar. Jika orang-orang mereka dapat dengan terang-terangan menggertak orang-orang perusahaan alam semesta virtual kita, perusahaan kita pasti tidak akan mundur. Lo Feng mengangguk. Ini melibatkan pertukaran antara dua Leviathan di Bintang Wulong di dalam istana yang megah. Wajah Yanzu berkedut, matanya menyala karena kebencian. Aku tidak menyangka muridmu akan bersikap sombong sepertimu. Kalian berdua benar-benar mirip. Lupakan saja. Muridmu sudah dimasukkan ke dalam daftar ini. Bahkan jika dia lolos kali ini, akan ada waktu untuk menghadapinya di masa mendatang. Mata Yanzu berbinar dingin. Pada hari Lo Feng dikurung di dalam pulau guntur alam semesta virtual, di sebuah istana yang sepenuhnya hitam yang memancarkan aura mengerikan. Di bawah istana, Kaisar Longju berlutut dengan hormat di sana. Kepalanya menyentuh tanah. Putra Shiho terus mencari masalah dengan Kaisar Sejatian. Sebuah suara yang kuat dan tebal bergema di seluruh istana yang tak berujung. Terdengar suara berderak. Namun, dia bodoh karena mencari masalah dengan Lo Feng. Dia adalah salah satu dari 10 bibit teratas yang diakui oleh para jenius lainnya. Membuatnya menderita tanpa bukti apapun dari masalah ini. Itu lelucon. Di singgasana di atas, sesosok makhluk jelek yang seluruhnya ditutupi baju besi bersisik hitam dengan sepasang tanduk di kepalanya. Berikan perintah, lepaskan Lo Feng. Ya, Kaisar Longju berlutut di sana tanpa mendongak sama sekali. Dia langsung menghilang dari dunia virtual. Medan Bintang Wulong, kastil megah tempat Kaisar Yanzu menginap. Dia menyambut seorang tamu yaitu Kaisar Longju. Tian, mengapa kamu di sini? Kaisar Yanzu sedang berbaring di kursi di lantai 9. Di sampingnya ada dua wanita cantik dan seksi yang sedang memijatnya. Kaisar Longju berjalan mendekat dan berkata dengan serius, petinggi telah memberikan perintah untuk membebaskan Lo Feng. Atasan yang mana? Yanzu mendongak dan meliriknya. Atasan langsungku, Kesatria Yumo, kata Kaisar Longju. Mata Yanzu berkedut saat mendengar nama itu. Alam semesta ini sangat luas. Setiap pemimpin negara dan kesatria di alam semesta jumlahnya masih sedikit. Butuh waktu yang sangat lama untuk melahirkan seseorang. Hanya sedikit orang seperti itu. Dan di antara mereka ada perbedaan peringkat dan posisi. Kalau dikatakan pemimpin istana Tianxi itu seorang legenda yang berdiam di dalam istana Tianxi, tidak melakukan tindakan apapun selama triliunan tahun. Kemudian, Kesatrian Yumo adalah legenda berdarah.
namanya sepenuhnya dibangun atas dasar pembantaian dan pembunuhan. Bahkan tubuhnya yang mengerikan pun tidak alami. Itu berubah setelah teknik ciptaannya sendiri mengubahnya menjadi konstruksi pembunuhan terbaik. Dia jelas dikenal di dalam perusahaan alam semesta virtual sebagai dewa kematian. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kaisar Yanshu mengerutkan kening. Kalau begitu aku pergi dulu. Kaisar Longju tersenyum dan pergi. Yanshu bangkit sendiri dan mengantarkannya pergi. Kaisar Longju ini sungguh licik. Dia berperan sebagai orang baik di kedua sisi, gumamnya dalam hati. Sayang sekali, aku tidak menemukan bukti apapun. Mata Yanshu berbinar tajam. Jika aku bisa memalsukan bukti untuk menunjukkan bahwa itu adalah rencana Lo Feng, bahkan dia menghabisi para penjaga dan mencuri mayat serangga senilai 10 juta elemen campuran, maka semuanya akan berakhir baginya. Murid yang sombong itu akan terbunuh, maka Kaisar Sejatian pasti akan marah besar. Ekspresinya sedikit berubah. Aku punya kesabaran. Aku pasti akan membuatmu menderita dan menghabisimu. Selama aku bisa melakukan ini, aku rela mati untuk hal itu. Matanya berbinar gila. Orang-orang selalu membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan kehadiran ayahnya, bahkan makhluk-makhluk kuat pun bersiap ramah padanya. Cara hidup ini telah berlangsung selama puluhan juta tahun dan sudah tertanam dalam dirinya. Wei Nian, Kaisar Yanshu berbaring di singgasananya dan berkata dengan lembut. Sebuah siluet iblis muncul. Siluet itu membungkuk. Pergilah ke rumah Lo Feng, yaitu bumi. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Sembunyikan saja salah satu kristal abadiku di sana. Pergilah sekarang. Baik Tuan, sosok iblis itu menjawab dengan hormat. Kaisar Sejatian, aku ini makhluk undying. Aku punya waktu. Mari kita lakukan dengan perlahan. Dia tersenyum dengan senyum yang sempurna. Di istana gerimis, Lo Feng duduk bersila di dalam. Kesadarannya berada di dalam dunia internalnya. Di dalam dunia internal yang luas, Lo Feng berpakaian hitam mengambang di atas lautan tak berujung. Pulau Klan Serangga, bentuklah. Lo Feng yang berpakaian hitam menunjuk ke arah lautan tak berujung. Area lautan seluas 100.000 km telah menjadi energi dunia yang tak berujung. Setelah itu mereka bersatu, membentuk batuan berkesinambungan. Dalam sekejap mata, sebuah pulau dengan diameter 100.000 km terbentuk. Ada lumpur, rumput, gunung, ngarai, sungai, dan lain-lain. Itu adalah dunia benua yang sangat normal. Alina, mulai hari ini kamu akan tinggal di sini. Lo Feng yang berpakaian hitam memberi perintah sambil memegang cincin dunia. Alina ada di dalamnya, memindahkannya dari benua tengah ke pulau baru ini. Ratu Alina dan sarang induk mendarat secara bersamaan di pulau itu. Ini adalah 300 unit kaleng serangga penguasa sektor. Dari perkiraanku, kamu seharusnya bisa menghasilkan 3 juta prajurit serangga lapis baja harimau. Alina penasaran. Setiap unit mayat serangga penguasa sektor terbuat dari 100.000 mayat serangga puncak penguasa sektor. Lo Feng menjelaskan, sejumlah besar mayat yang menumpuk di sampingnya menjadi gunung yang terbentuk dari 30 juta mayat serangga puncak penguasa sektor. Mata Ratu Alina berbinar-binar. Ia mulai bersemangat. Bagaimana kecepatanmu dalam memproduksi serangga lapis baja harimau puncak penguasa sektor? Tanya Lo Feng. Aku bisa menghasilkan 10 dalam sehari, kata Ratu Alina. Setiap serangga puncak penguasa sektor memiliki jumlah energi yang luar biasa. Oleh karena itu kecepatannya lambat. Jika menciptakan serangga tingkat bintang, aku bisa menghasilkannya tanpa batas dari gua-gua di sarang induk. 10 sehari, artinya lebih dari 3.000 dalam setahun. Butuh waktu 300 tahun untuk menghasilkan pasukan penguasa sektor 1 juta. Bagaimanapun juga pelatihanku akan memakan waktu yang lama. Lo Feng mengangguk. Kalau begitu sebaiknya kamu mulai sekarang. Baik Tuan. Ratu Alina tampak sangat gembira dan penuh harapan. Dia terbang di dalam sarang induk. Setelah itu bola bundar dengan tinggi lebih dari 800 meter itu melayang ke langit, menyelam ke dalam tumpukan mayat. Setelah lebih dari 2 jam,
tumpukan mayat itu berguncang pelan dan seekor serangga jahat yang tingginya lebih dari 10 lantai memanjat keluar. Ia diselimuti oleh baju zirah yang sangat tebal, kuat dan tak kenal takut. Serangga lapis baja harimau puncak penguasa sektor ini melompat turun saat melihat Lo Feng. Dengan suara gemuruh, ia mendarat di tanah. Ia sangat hormat di hadapan Lo Feng. Mata Lo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu istana. Lo Feng, kamu boleh keluar. Suara Kaisar Longju terdengar. Lo Feng yang tengah duduk bersila di dalam istana gerimis membuka matanya. Matanya berbinar gembira. Lo Feng, kamu telah menderita kali ini. Kaisar Longju berjalan mendekat. Tidak masalah. Lo Feng tersenyum. Kaisar Zanju itu hanya orang dari 7 kapak besar. Aku tidak percaya dia bisa melakukan sesuatu yang drastis. Kaisar Longju tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di seluruh lorong. Kata-katamu benar. Tidak peduli apapun, kamu tetap anggota perusahaan alam semesta virtual kami. Dan kamu adalah korban kali ini. Tindakannya benar-benar keterlaluan. Lo Feng menatap Dylan di sampingnya. Dylan, aku siap memasuki bintang Wulong. Dylan terkejut. Aku sudah membayar barang senilai 1 juta elemen campuran. Haruskah aku tinggalkan saja? Canda Lo Feng. Kaisar Longju mengangguk. Baiklah, kali ini aku akan secara pribadi menemanimu dan menjadi pemandumu. Kaisar Longju membawa 2 pemandu berjubah putih untuk mengikuti Lo Feng di dalam kapal menuju ke wilayah di bintang Wulong, tempat mereka menyimpan mayat serangga yang tak terhitung banyaknya. Ruang angkasa beriak dan sebuah kapal muncul. Pintu kabin terbuka. Lo Feng, Kaisar Longju, dan 2 pemandu berjubah putih terbang keluar. Ini tempat di mana aku diserang. Lo Feng menatap koordinat pada komputer kuantum di pergelangan tangannya. Lo Feng melihat sekeliling. Tanda-tanda ledakan dari andaing api semuanya menghilang. Sejumlah besar mayat serangga penguasa sektor telah memenuhi area tersebut dengan teratur. Kaisar Longju, baru sehari sudah ada perubahan seperti ini di sini. Kaisar Longju bertanya, dari 200 unit itu, berapa banyak yang sudah kamu lihat? Setengahnya, kata Lo Feng. Kalau begitu, aku akan membantumu menyelesaikannya. Dan setelah melihat ke-200 unit itu, kamu bisa memilih, kata Kaisar Longju. Lo Feng membalikkan tangannya dan tiba-tiba 200 kartu logam melayang keluar. Dengan satu pikiran, 200 kartu ini berubah menjadi satu tumpukan besar dan satu tumpukan kecil. Kaisar Longju membawa Lo Feng dengan 2 pemandu dan mulai terbang di jalur bintang Wulong. Setelah setengah hari, mereka menyelesaikan unit yang tersisa. Dan setelah memeriksa semuanya, Lo Feng mendapat ide tentang 100 unit teratasnya. Meskipun aku sudah memiliki 300 unit mayat, masih belum ada cahaya di ujung terowongan. Membeli 100 unit tambahan ini tidak akan sia-sia. Lo Feng berpikir, serentak dia menoleh untuk tersenyum. Kaisar Longju, aku sudah memilih 100 unit yang aku inginkan. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan 100 kartu logam. Kaisar Longju meliriknya dan dengan cepat membandingkannya dengan informasi yang dimilikinya. Ia menatap Lo Feng dengan terkejut. Mengesankan, mayat-mayat penguasa sektor ini semuanya hancur berantakan dan sulit dibedakan satu sama lain. 100 unit yang kamu pilih berdasarkan kualitasnya memang merupakan 100 yang terbaik. Bahkan informasi departemen internal tidak bisa terlalu spesifik. Kaisar Longju berbalik dan melemparkan 50 kartu kepada 2 pemandu. Kalian berdua masing-masing bawa 50 unit ini. Kedua pemandu berjubah putih itu membungkuk hormat dan menjadi sorotan cahaya menyebar dan mencari di kejauhan. Lo Feng, kita hanya perlu menunggu, katanya. Lo Feng mengerutkan kening. Kaisar Longju, aku ingin tahu tentang Casey. Apakah kamu menemukan sesuatu tentangnya? Siapa sebenarnya yang ingin menghabisiku? Kami telah menemukan sesuatu, tetapi masih dalam proses penyelidikan. Kaisar Longju melambaikan tangannya dan sebuah kapal muncul. Pintu kabin terbuka. Ayo masuk dan bicara. Lo Feng mengangguk dan mengikutinya masuk. Setelah beberapa saat, di wilayah bintang Lanhai di negara jagat raya Taijin yang jauh, terdapat sebuah planet kehidupan yang sangat normal, yaitu planet Bomo. Bagian tengahnya terbuka dan 3 siluet terbang keluar.
Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berbaju zirah ungu. Ia memancarkan riak-riak energi hukum yang mengerikan. Ia melambaikan tangannya dan menjaga kapal sambil memerintahkan, "Kita harus menangkap target, jangan salah." Kedua prajurit berbaju hitam itu membungkuk hormat. Orang tua itu memberi perintah. Segera mereka berdua terbang cepat ke planet Bomo. Sistem sudah mengkonfirmasi lokasinya. Lelaki tua berbaju besi ungu itu berdiri di lantai atas gedung pencakar langit, menatap kota di bawahnya. Dia memberi perintah dingin. "Targetnya ada di kota ini. Temukan dia dan bawa dia ke sini." "Baik, Kapten." Kedua penguasa sektor itu membungkuk hormat. Target terkunci. Kedua penguasa sektor mengkonfirmasi lokasi target secara bersamaan. Di dalam gedung pencakar langit tua, ada seorang pria berambut hijau. Kedua penguasa sektor itu segera berubah menjadi sorotan cahaya dan terbang melewati jarak puluhan kilometer, mencapai ruang kecil itu dan dengan mudah menangkap pria berambut hijau itu. Namun tiba-tiba, sebuah energi yang amat dahsyat meledak dari bawah tanah kota itu. Seluruh kota itu seketika hancur menjadi debu, yang kemudian energi itu seakan-akan seketika menelan seluruh planet. Baik itu lautan, daratan, gunung, semuanya terbelah. Ledakan dibuat saat inti planet itu mencabik-cabik angkasa. Seluruh planet kehidupan langsung berubah menjadi bencana. 3 siluet melesat melewati puluhan ribu kilometer, lalu berdiri di atas angkasa. "Kapten!" Kedua penguasa sektor itu berlumuran darah di bibir mereka. Tubuh mereka segera pulih saat mereka melihat kapten mereka. "Targetnya sudah mati, petunjuknya sudah hilang, ayo pergi." Kedua penguasa sektor menatap planet kehidupan sambil mendesah dalam hati. Mereka duduk di kapal alam semesta dan pergi. Di medan bintang Wulong, di dalam wilayah mayat serangga penguasa sektor, sebuah kapal berhenti di jalur luar angkasa. "Lo Feng!" Kaisar Longju berlari ke tempat peristirahatannya. Lo Feng menatap curiga ke arah Kaisar Longju. "Kami baru saja mendapat berita. Perusahaan kami memeriksa tindakan dan pergerakan Casey sebelumnya di jaringan alam semesta virtual, seperti surat-suratnya, percakapannya, dan lain-lain. Kami akhirnya menemukan petunjuk yang sangat kecil dan mengikutinya. Kami bersiap untuk menangkap seorang tokoh penting. Namun selama penangkapan, planet tempat dia berada tiba-tiba meledak dan 22 miliar penduduknya tewas." Ekspresi Lo Feng berubah. Kaisar Longju menganggukkan kepalanya dengan berat. "Ya, berdasarkan interaksi kita dengan ras lainnya sebelumnya, metode kejam seperti itu pasti berasal dari organisasi penyusupan klan serangga. Klan serangga ahli dalam menyerang dan mengendalikan jiwa banyak bentuk kehidupan. Oleh karena itu, organisasi penyusup mereka sulit dihadapi. Dan saat ada masalah dengan salah satu pion mereka, mereka akan segera memotongnya dan mengorbankan segalanya sambil membalas dendam, menyebabkan seluruh planet menjadi bencana. Ini adalah bentuk balas dendam. Namun terlepas dari itu, kita masih harus memeriksa petunjuknya. Bahkan jika kita gagal ratusan hingga ribuan kali, selama kita berhasil sekali, kita akan dapat melakukan kerusakan berat pada organisasi yang telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membangunnya. Kamu harus berhati-hati. Sudah jelas kamu sudah masuk dalam daftar incaran mereka." Kaisar Longju menegaskan. "Aku mengerti." Lo Feng menganggukkan kepalanya dengan serius. "Tidak peduli siapa orangnya atau ingin aku mati, mereka bisa terus bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan aku akan memukul mereka dengan keras sebelum aku mati." Lo Feng segera merenungkan cara terbaik untuk menghadapi upaya pembunuhan klan serangga. Kecepatan kalkulasi komputer kuantumnya memungkinkannya untuk memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengobrol dengan Kaisar Longju sebentar, Longju kembali ke kamarnya sendiri. Lagi pula, 2 pemandu berjubah putih membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk mengumpulkan 100 unit mayat serangga. Lo Feng dan Longju tentu saja tidak akan mengobrol selama 3 hari. Mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Di dalam ruangan, Lo Feng duduk di kursi dan mengirimkan sebagian kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual. Dia duduk di depan mejanya dan menatap laptop, memasuki folder harta karun. Di bawah level Undying, sangat sedikit yang benar-benar menggunakan cincin dunia, kecuali mereka yang memiliki latar belakang atau kekayaan besar.
beli cincin dunia model F10, lebar dan tinggi 100 juta kilometer. Lo Feng segera memberi perintah. Anggota wilayah primal mendapat diskon 30%. Mereka hanya perlu membayar 7 elemen campuran. Yang mulia Lo Feng, lokasimu dipastikan berada di Medan Bintang Wulong. Kami akan segera mengirimkannya ke sana. Suara seorang wanita lembut terdengar. Tidak perlu untuk saat ini. Saat aku memintamu untuk mengirimkannya, kamu bisa melakukannya saat itu juga, perintah Lo Feng. Baik yang mulia Lo Feng. Dengan cincin dunia ekstra besar, saat dia meninggalkan area penyimpanan di wilayah Bintang Wulong dan mendapatkannya, rencananya dapat dimulai. Klan serangga ingin menghabisiku. Aku lebih baik berhibernasi selama 1.000.000 tahun daripada mengikuti jejak para jenius itu. Lo Feng berpikir, persentase para jenius yang gugur sangat tinggi. Salah satunya karena jalan untuk menjadi kuat itu sendiri sangat berbahaya. Kedua, para jenius membuat iri dengan klan lain yang mencoba menghabisi mereka. Kekuatan apapun dalam setiap ras akan menghadapi bahaya. Setelah kejadian ini, Lo Feng bahkan lebih berhati-hati. Pada hari keempat setelah 2 pemandu berjubah putih pergi mencari mayat klan serangga, mereka akhirnya kembali. Pintu kabin kapal terbuka. Keduanya langsung mengambil semua mayat yang mereka cari. Di ruang kosong di sebelahnya tiba-tiba ada 2 gunung mayat. Keduanya setinggi 10 km. Lo Feng menatap kedua gunung yang mengambang di sana, menganggukkan kepalanya. Setelah itu ia menyerapnya ke dalam dunia internal. Lo Feng, dengan mayat-mayat di tangan, tidak ada masalah lagi. Ini adalah 100 unit yang telah kamu pilih. Long Ju tersenyum pada Lo Feng. Tentu saja tidak ada masalah. Lo Feng mengangguk dan tersenyum. Dengan mayat-mayat di tangan, apakah kamu ingin pergi ke gunung sampah untuk mencari harta karun? Long Ju menatap Lo Feng. Sebenarnya, ia menemani Lo Feng hanya karena kebiasaan dan kesopanan. Ia tidak akan menyinggung siapapun dengan kekuasaan apapun. Beberapa hari terakhir ini tidak berarti apa-apa baginya. Namun jika Lo Feng memutuskan untuk pergi mencari harta karun, itu akan memakan waktu lebih lama. Lo Feng tentu saja melihat maksud Long Ju sambil tersenyum. Jarang sekali aku datang ke sini, dan dengan cincin dunia yang kamu berikan padaku, aku pasti harus pergi mencari harta karun di gunung sampah. Namun Kaisar Long Ju, kamu sudah cukup menemaniku beberapa hari terakhir ini. 2 pemandumu sudah cukup untukku saat aku pergi mencari harta karun. Baguslah, Kaisar Long Ju mengangguk tanpa ragu. Kalian berdua ikuti Lo Feng. Ingat, saat kalian menemukan orang lain di dekat kalian di peta, segera menjauh. Tidak seorang pun boleh mendekati kalian berdua. Kaisar Long Ju menekankan. Keduanya menurut. Kalau begitu, aku akan pergi. Kuharap kamu beruntung mendapatkan harta karun surgawi. Kaisar Long Ju mengangguk, lalu dia duduk di kapalnya dan dengan cepat menjadi seberkas cahaya. 2 pemandu berjubah putih berdiri di samping Lo Feng dengan hormat. Salah satu dari mereka berkata, "Yang mulia, ada tumpukan sampah di seluruh wilayah Bintang Wulong, di mana kamu akan memulai pencarian. Mari kita menjelajahi alam semesta dan memilih satu tempat secara acak." Lo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tempat di mana aku baru saja diserang mungkin adalah wilayah sialku. Duduk di dalam kapal, Lo Feng kemudian secara acak memilih satu tempat. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka menemukan beberapa tumpukan sampah. Pemburuan harta karun, semuanya tergantung pada keberuntungan. Ayo menjelajah alam semesta. Lo Feng mengerutkan kening. Dia bisa merasakan panggilan samar dari suatu tempat. Panggilan itu memasuki seluruh tubuhnya. Setiap sel di dalamnya mulai mendidih. Apa yang terjadi? Lo Feng menatap pada kejauhan. Ke arah itu terasa seperti ada medan magnet yang bekerja pada tubuhnya. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Ya, selamat hari Minggu, besok Senin mulai bekerja seperti biasa. Tetap semangat dan jadilah orang baik sesuai apa yang kalian bisa guys. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.